Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSN. Salamnya GSN itu hormat dulu baru mengepal. Itu salamnya GSN. Jadi hormat itu kepada siapapun kita hormat, layaknya hormat atasan bawahan dengan atasan, pejabat dengan petingginya dan lain sebagainya. Itu hormatnya seperti ini. Lalu mengepal filosofinya adalah tetap semangat, gitu ya, tetap semangat. Kalau hormatnya Juleha kan Juleha, bismillahi, Allahu Akbar, seperti ini. Kalau hormatnya Juleha kan seperti ini. Bismillahi, Allahu Akbar. Entah mengepal terus begini atau cuman begini. Bismillahi, Allahu Akbar. Sepertinya masih simpang siur atau kontroversi ya. Cuman kebanyakan kan mereka difoto seperti ini. Nah itu kalau fotonya, posenya seperti ini berarti beliau-beliau anggota Juleha gitu. Dan alhamdulillah Juleha ini sudah menasional ya, sudah menasional. Jadi sudah dibentuknya DPW di berbagai daerah, Riau, Bengkulu sudah ada. Silakan untuk jagal-jagal masjid, jagal-jagal tahunan. Kami menghimbau itu untuk segera membentuk, atau yang belum di daerahnya belum terbentuk Juleha, silahkan dibentuklah Juleha DPW. Nanti kalau yang kota bisa DPD ya, ada DPW membawai DPD, seperti itu, dibentuk kepengurusan dan teruslah digiatkan, digerakkan. Mari kita bumikan Juleha ini agar sembelihan lebih syar'i, lebih ihsan penanganannya. Jadi jangan otodidak gitu. Bukan, saya mengatakan seperti ini bukan berarti kita Juleha itu sudah luar biasa, masih banyak kekurangannya. Namun dengan bergabung dan seluruh elemen masyarakat itu, khususnya para jagal masjid, jagal tahunan ini, nantinya akan banyak ilmu di situ yang akan kita timba, banyak saudara, banyak sahabat, banyak kawan kita. Seperti itu tentang Juleha. Oke, salamnya GSN seperti ini. Tetap semangat. Di siang hari ini yang cuacanya hujan, alhamdulillah udah lama ndak turun hujan, kita akan santai mengunboxing dan mereview paket kiriman ya. Dan terima kasih buat kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang sudah memberikan testimoninya melalui video, jadi bisa menambah nuansa ya, memberikan testimoni kepada pemirsa yang lain yang ingin bertransaksi kepada saya tentunya. Ini baru dipakai beberapa kali, udah nggak mempan aja ini pisau dapurnya ini. Oke. Kita lihat dia packingnya biasa dan hanya dibungkus koran begitu saja, bukan apa-apa. Nanti takutnya karena ekspedisi ya, perjalanan jauh, nantinya ya kita nggak akan tahu di jalan itu seperti apa. Orang dari kita titipkan di kantor ekspedisi sampai kantor, setelah dikasih nomor langsung dimasukkan gudang, dikirim melalui truk-truk, itu dilempar-lempar dan di jalan kita nggak ada yang mau tahu gitu, nggak bisa ngomongin itu karena ada kejadian yang patah. Mantap guys, hitam tapi bontot ya, dia hitam, pendek, keker, memberi kesan yang eksotis, juga gagah, garang. Ini sarungnya dari kayu juar, itu orang-orang terserah menyebutkannya, dari daerah masing-masing seperti itu. Kalau orang Jawa bilang kayu johar gitu.
Ada Jawa Baratan bilang kayu juar, seperti itu. Sedangkan handle-nya dari kayu sono keling. Kayu johar itu macam-macam, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hitam. Ini yang johar hitam. Sedangkan ini sono kelingnya sono keling hitam, keras sekali. Jadi kayak kalau sekilas handle-nya kayak tanduk kan ya guys, kayak tanduk. Tapi ini kayu. Nah, kayu sono keling hitam. Dia dipin satu, ring dan penguatnya adalah dural, model bulat karena dia handle jengkolan bulat, sarungnya juga bulat. Ini simple ya, simple dan sepertinya pendek. Kita lihat dalamnya. Dilap dulu biar bersih. Jadi dilap pakai tisu atau pakai gombal itu kita akan merasakan, meraba ini merasakan dia tempa manual atau tempa stock remove gitu, atau tempa manual namun dia halus, garapannya presisi gitu, terasa ketika dilap seperti ini, kerasa. Ada Ricasso-nya di sini. Jadi Ricasso itu di model menceng ya. Ricasso-nya nggak tegak lurus tapi agak menceng ke sini. Terus ujung bilahnya dia Betawi kagak, candung juga enggak. Jadi santai, model ujung bilahnya santai gitu ya. Nggak terlalu bulat-bulat amat gitu ya. Ya bisa dibilang Betawian lah. Nah inilah yang dinamakan golok sejati ya guys. Sejati itu sejengkal 3 jari. Sejati itu sejengkal 3 jari, seperti itu. Ini berbahan baja Bohler K110. Bohler K110. Mantap. Finishingnya BG satin mirror. Terus di pangkal bilahnya itu pas banget, menancapkannya pas, rapi. Namun di sini untuk detailnya ini masih belepotan gel cairan untuk merekatkannya, entah itu lem atau semacamnya ya. Yang hitam ini yang saya maksudkan. Hitam ini ibarat orang makan itu ada kotorannya. Mohon maaf. Jadi ada belepotannya masih di sini. Tidak mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi. Namun kalau saya akan mereview apa adanya. Ini barang milik saya sendiri. Namun tugas saya mereview pemirsa yang membeli, ya netizen membeli. Jadi kalau saya menyampaikannya saya tutup-tutupin, nah, tidak saya sampaikan totalitas. Saya tidak ingin GSN ini nanti namanya kurang baik gitu. Jadi saya review apa adanya, tidak wah-wahnya, tidak memberikan wah-wah, gitu, apa adanya. Jadi meskipun sedetail ini akan saya baca, akan saya sampaikan. Kecuali kalau bersih seperti ini ya kan. Ini kan bersih, tidak ada hitam-hitamnya. Nah ini ada hitam-hitamnya. Sebenarnya ini lem saja, hanya lem. Itu hanya lem saja. Ya. Kuat sekali kalau ini sudah ada pin satu tembus sampai sini. Terus dikasih ring plus dural, itu sangat kuat. Biasanya orang cari-cari yang golok sejati, ya inilah golok sejati. Ya punggung bilahnya sedang ya, tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal, ukuran sekitar 2,5 mili. Kita ukur panjangnya, jadi mana meteran. Untuk panjang total itu sekitar 40,5. Panjang bilahnya
27 kurang ya, jadi sekitar 26,5 ya, hampir 27. Nanti kalau 27 cm itu kan kalau golok dibilang golok sejati, sejengkal 3 jari. Terus lebar bilahnya di pangkal itu 3 cm, tengah 3 cm, 3 cm, 3 cm, sampai ujung 3 cm, lempeng dia. Setelah kita sampaikan semuanya dari luar hingga dalam, maka terakhir pasti kita akan mengetes ketajamannya melalui kertas HVS. Itu yang pertama. Karena kertas HVS itu standar SKKNI, walaupun ini fotokopian dari udah 1 tahun saya pakai, ini nggak habis-habis, tinggal sedikit. Nah, standar SKKNI. Wah, mantul, halus ya guys, dari pangkal hingga ujung dia halus, nyaris tidak ada bunyi. Setelah kita tes lurus, maka kalau orang ngetes lurus terus dia dimain-mainkan di sini, tangan kirinya memain-mainkan sini, berarti memposisikan kertasnya supaya nyaman di selis, supaya nyaman di sayat, terus terdengar bunyi keras. Nah, itu bisa diragukan dia kurang tajam. Bilang aja kurang tajam, jangan disampaikan udah tajam, enggak usah. Itu nanti orang akan kapok untuk bertransaksi dengan kita. Maka yang dimainkan itu bilahnya, bukan kertasnya. Terus coba digoyang, dikocek gitu. Kalau cuma lurus terus pegang lagi lurus, itu banyak sekali tutorial, testimoninya, banyak sekali contoh seperti itu banyak. Jadi sebaiknya diminta untuk dikocek-kocek seperti ini. Kalau dia sudah dicelekung, dia sudah halus, terus dicepatkan dia seperti ini, lurus, dipenggal, nyamping, masuk ke dalam. Nah, seperti itu sudah lurus, khususnya kertas yang baru ya, yang 2 tadi kan kertas bekas ya, sudah lusat lah istilahnya. Khususnya kertas seperti ini, kalau seorang yang kalian ingin ajak transaksi, dia mempraktekannya cuma lurus, dipegang lagi lurus, itu sangat diragukan, apalagi kalau terdengar bunyi keras, apalagi pakai mikrofon kan peka suaranya. Harusnya yang bergoyang-goyang itu ya bilahnya. Nah, seperti ini. Masya Allah, ini berarti kan sudah tajam. Kalau sudah seperti ini, kita siap untuk selis selanjutnya berupa plastik. Plastik kita pegang, kita seliskan ke samping, mekes ke samping ini ya Pak, sahabat yang lainnya, seperti Pak yang ada di Ngawi, kawan saya itu. Dulu waktu mondok di Kediri, di pelosok itu kita sejaman, namun saking santrinya ribuan, ada sekitar 5.000 santri, kita nggak ketemu gitu. Apalagi beliau di kompleks ya, saya di kantin ngabdi di dalam, nggak akan ketemu. Nah, selisnya nyamping Pak, tidak tegak ke bawah, terus langsung, jadi jangan ragu, langsung set seperti itu. Namun yang paling enak itu yang tampak pakai kresek, tapi kreseknya enggak ada. Yang paling enak dan bisa tampak di kamera itu kan pakai kresek. Kalau plastik gini, plastik pembungkus jilbab, pembungkus kaos, pembungkus pakaian baru itu saat beli, itu gampang media itu, hanya trik. Ini karena kan kita itu kan momennya menyembelih kan setahun sekali, jadi semua ya, maka pakai standar SKKNI, ini kertas itu aja sudah cukup, karena akan terasa nanti kalau ketajamannya. Oke, ini tisu ya, selembar tisu sudah halus. Sebenarnya dari kertas HVS itu aja sudah cukup ya, ketajamannya bagaimana cukup. Nah, ini kan atraksi saja, atraksi, dan itu pun ada triknya. Nah, saya bocorkan triknya. Makanya kalau YouTuber itu kan gitu, paket pertama kan memberi sajian visual yang orang itu nggak bosan melihat, itu pertama. Kedua,
durasinya panjang. Kalau durasi panjang pasti iklannya lebih banyak. Iklan banyak nanti termonetisasi jadi uang, maka gaji YouTuber itu besar. Itu pertama. Kalau YouTuber golok diperhatikan tisu yang dipakai adalah tisu merek ini. Begitu. Coba kasih tisu yang lain. Ya sama saja kayak saya. Saya saking jujurnya ini. Itu seperti ini, halus. Berbahan baja Bohler K110 sudah halus, dan ini sejati, ini paling banyak dicari, ini paling banyak diminati. Dia dikasih full kayu ya, sarung serangkanya dari kayu johar hitam, handlenya dari kayu sono keling hitam. Mantep ini kalau untuk gaya tarik ya. Kalau profesional gaya tarik langsung ini enak. Segini kan 27 cm, jadi enak. Handlenya dia mantep, gagah gini, nyaman di genggaman. Terus ngunci di sini kan, ngunci ya, di sini ngunci sekali, dan gak khawatir coplok gitu, karena dipin satu dan duralnya ini bulat, cakep. Itu aja, cuman detailnya di sini ini kan masih untuk lemnya belepotan, itu saja. Kalau ini gampang lah, ini bisa misalkan dikasih amplas gitu. Kalau sudah diana kan, orang kalau punya satu itu kan perawatannya luar biasa gitu, dijaga betul. Nah, seperti itu. Nah, mantap banget tuh, sangat tajam, sudah halus tajamnya. Oke, itu saja. Silahkan bagi yang berminat bisa menghubungi nomor WA saya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Foto-fotonya juga ada di Instagram, saya cantumkan di Instagram. Kalau masih ragu dan gak mau ribet, pengen transaksi via Shopee, silahkan nanti bilang aja di saya posting di Shopee saya. Silahkan, bisa nanti apapun bisa. Cuman saya kurang begitu memperhatikan, kurang begitu memposting di Shopee ya. Walaupun ada yang beberapa yang beli itu, kalau mau misalkan saya kurang ini aja, misalkan takut gini-gini. Pak Yusuf Mam juga kemarin takut, begitu seharian setelah ditransfer paginya sudah saya packing, namun saya kan masih membalas chatting sana sini. Ada yang orang deal, akhirnya dibarengkan berangkatnya sebelum Johor. Kalau transaksinya di atas jam 10 pasti ikut pemberangkatan di jam 2 gitu kan, siang lah istilahnya. Kalau chattingan atau transaksinya malam sampai pagi, sebelum jam 9 kita ikut pemberangkatan yang jam 11 siang gitu. Jadi Pak Yusuf Umam, Pak Ustadz di Balikpapan, alhamdulillah saya berangkatkan sebelum Johor, sampai sana 1 hari. Balikpapan itu, Jawa Timur ke Balikpapan, cuman 1 malam tok, langsung beliau terima malam harinya, dan pagi harinya bisa beliau review, dan Masya Allah begitu puas beliau. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir, dan mohon maaf bila mana ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan dalam saya menyampaikan ya. Dan wala'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.